Apa tidak ketemu? Kalau tidak ketemu, terus cari. Kalau tidak ketemu, jangan pulang. Sangguk Haterlayuan. Biasanya dibiarkan berbuat semaunya sudah cukup, hari ini kan hari pertunangan. Kalau dia tidak muncul, muka kita berdua. Mau ditaruh di manakah? Cengek Sayan. Kasih tahu keluar. Resepsi dibatalkan. Apa? Dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan. Kalau sekarang dibatalkan, benar-benar malu besar. Kalau tidak dibatalkan, tapi mempelai pria tidak ada, kita bagaimana? Aku ada cara. Pertama, aku ingin berterima kasih kepada semua yang datang ke acara pertunanganku. Tapi aku harus minta maaf kepada kalian semua, karena hari ini mempelai pria tidak bisa hadir. Mempelai pria tidak datang. Tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Bosku ada urusan penting mendadak. Proyek kita di Laut Selatan. Ada masalah yang harus dia tangani sendiri. Kami baru saja telepon. Dia tanya aku tidak bisa datang ke acara pertunangan hari ini. Kamu marah tidak? Aku bilang tidak. Karena pertama, baru kemudian suamiku. Kalau karena acara pertunangan kita, perusahaan rugi puluhan juta. Atau pemegang saham dan karyawan. Kepentingan mereka terganggu. Aku juga tidak akan senang. Aku sangat mengagumi dedikasinya. Jadi aku putuskan. Acara pertunangan hari ini untuk sementara dibatalkan. Mohon dimaklumi. Kamu pikir dia jujur? Anggap saja jujur. Kenapa kamu ada di rumahku? Jangan macam-macam. Kenapa kamu punya kunci rumahku? Kakak Lada yang kasih. Kenapa kamu punya aksesoris berbentuk labu? Ayo bangun! Kenapa kamu punya ini? Kakak, kamu mau tidur atau tidak? Jangan ditarik, aku baru beli ini. Kamu aneh. Kenapa beli barang seperti ini? Apa yang aneh dari ini? Di jalan banyak yang seperti ini. Aku beli karena lucu aja. Tolong biarkan aku tidur. Hari ini kau akan bertemu jodohmu. Gila kali kau. Beneran? Hari ini dia juga akan pakai aksesoris bentuk labu. Kok bisa dia? Pasti bukan dia, nggak mungkin dia. Jangan-jangan dia benci aku? Orangnya udah pergi, untung kau cepat tanggap hari ini kalau enggak. Kalau enggak gimana? Kau pikir mereka percaya? Kita cuma saling menjaga perasaan aja. Sueken ini benar-benar keterlaluan. Sueken, kau benar-benar keterlaluan. Kalau nggak kasih penjelasan yang memuaskan, aku nggak akan tinggal diam.
Bu, aku pulang. Kau tadi ngapain ayah? Bu, suara ibu masih keras banget ya. Kau pikir aku nggak berani ngapa-ngapain kau? Emang bisa gimana? Aku udah pernah merasakan diusir. Pertunangan aja berani nggak datang, kau tahu nggak hari ini? Buat aku malu banget. Bu, gengsi ibu lebih penting atau kebahagiaanku? Terus kenapa kau janji ke aku? Lagi pula, yakin itu ada salahnya apa? Aku nggak bilang dia nggak baik, cuma aku nggak cinta dia. Berani kau bilang nggak cinta dia? Dulu mungkin ada. Sekarang, udah nggak ada. Kemarin malam kau di mana? Aku nemenin kakakku minum. Kau di makam Xiaoyong. Aku minum sama dia, bangun udah telat. Xiaoken, ibu nggak maksa kau. Ibu ngerti isi hatimu. Makanya aku nggak bakal janji ke kau. Iya, ayahmu ninggalin bisnis sebesar ini. Perusahaan segede ini, kau pikir aku? Bu, jangan bahas ini lagi. Bisnis sebesar ini, baik atau enggak? Kau nggak ngerti ya? Kakakku meninggal karena ini, tubuhnya emang nggak sehat. Ibu masih kasih dia tekanan segitu, ada yang bantu dia? Semua orang cuma mikirin kepentingan sendiri. Dewan direksi kasih dia tekanan. Kompetitor memberinya tekanan. Dia baru 33 tahun. Dari mana dia punya banyak pengalaman untuk mengelola bisnis sebesar ini? Akhirnya kelelahan, bukankah dia meninggal karena kelelahan? Jangan bicara lagi. Aku tidak ingin mengikuti jejak kakakku. Tapi kamu tidak punya pilihan lain. Kenapa? Karena kamu marga Sue. Kamu adalah satu-satunya putra keluarga Sue sekarang. Ibu, kamu salah. Di matamu, kamu hanya punya satu anak, yaitu kakakku. Kamu memberikan semua cintamu padanya, sedangkan aku hanya pengganti. Pengganti kakakku. Xiaoken, Aku tidak ingin menjadi pengganti lagi. Besok aku akan mengundurkan diri. Nyonya, ada apa? Naonya, sedarlah. Wang Sao, cepat telepon, Mama. Bagaimana kondisi ibuku sekarang? Syukurlah sudah diselamatkan. Pasien punya masalah jantung. Tidak boleh mendapat stimulasi lagi. Kalau ada masalah, lebih baik menuruti dia. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Bibi? Serangan jantung, kata dokter untungnya cepat ditangani. Tapi harus dirawat di rumah sakit beberapa hari untuk observasi. Kamu belum bertanya padaku. Kenapa tidak datang ke acara pertunangan? Aku punya banyak pertanyaan untukmu. Tapi melihat kondisi Bibi seperti ini, aku tidak bisa menambah masalahmu lagi. Terima kasih.
Kenye, kenapa hanya kamu sendiri? Aku suruh Mao Feng tutup hari ini. Kenapa? Menikmati kebebasan terakhir. Kamu kenapa? Apakah kamu melakukan sesuatu yang salah? Pei Pei Wai. Berharap yang baik untuk Udong. Lalu kenapa kamu seperti ini? Bukankah kamu sendiri yang bilang? Aku Kenye, orang yang optimis di dunia ini. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Ibuku dirawat di rumah sakit. Maaf ya. Tidak apa-apa, bukan penyakit serius. Tapi ibu saya terbaring di tempat tidur, memohon saya melakukan hal yang tidak ingin saya lakukan. Saya tidak bisa menolaknya. Hanya bisa menyetujui permintaannya. Kenye, kamu sebenarnya orang seperti apa sih? Kamu pernah dengar cerita Cinderella? Jam 12 malam akan kembali menjadi biasa. Siapa yang tidak pernah dengar cerita ini? Malam ini jam 12 malam saya juga akan berubah. Kamu berubah jadi apa? Jadi manusia serigala. Pernah dengar cerita Pangeran Katak? Kamu kebanyakan minum ya, sampai menyuruhku datang dari jauh. Untuk menemani kamu mengingat cerita dongeng? Katak yang jelek, karena ciuman sang putri. Berubah menjadi pangeran. Kamu sebenarnya mau bilang apa sih? Kalau aku bilang, aku adalah Pangeran Katak, Kalau begitu aku putri salju. coba aku, lihat apakah aku berubah jadi katak. Lihat apakah aku akan berubah jadi Pangeran Katak. Tidak perlu, dan aku yakin kamu 100% mabuk. Aku benar-benar ada urusan, aku pergi ya, aku sudah terlambat. Hari ini ulang tahunku. Kamu bilang apa? Tapi aku tidak ingin merayakannya dengan orang lain. Aku hanya ingin merayakannya sendiri. Tapi setelah aku sampai di bar dan tinggal sebentar, aku merasa sangat kesepian. Lalu membuka buku telepon, dan langsung menemukan kamu. Kenye, maaf ya, aku tidak tahu. Tapi aku juga tidak membawa hadiah ulang tahun untukmu. Aku membawa Kenye. Kalau begitu aku akan memberikan Kenye sebagai hadiah ulang tahun untukmu. Kamu benar-benar pandai memanfaatkan situasi ya. Kalau begitu kamu mau bagaimana? Aku mau celengan rumah jamurmu. Kok kamu tahu aku selalu membawanya? Setiap hari dimasukkan ke dalam tas kan? Ini tidak bisa kuberikan. Kenapa? Tidak ada alasan, tidak bisa kuberikan. Aku memang mau itu. Kalau kamu tidak memberikan, aku akan membawa Kenye pulang untuk memberi makan kucing. Kamu ini benar-benar tidak tahu malu ya. Silakan pikirkan sendiri. Kenapa kamu begitu ingin memiliki pondok jamur? Karena itu. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Sebagai balasannya, aku akan menyanyikan lagu untukmu. Aku yang diam. Berdiri di luar pintu. Melihat kalian berbicara dengan begitu lancar, ingin pergi atau tinggal. Atau haruskah aku menunggu lagi, melihat apakah aku layak untuk kamu cintai? Terima kasih. Sangat indah. Ini adalah ulang tahun paling bahagia yang aku alami dalam 2 tahun terakhir. Kenapa? Banyak hal. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kenye, aku selalu merasa kamu adalah orang yang sangat misterius. Di dirimu, sepertinya ada banyak sekali cerita. Kalau begitu, apakah kamu percaya aku adalah seorang pangeran? Yang satu ini aku sama sekali tidak percaya, kecuali kamu menciumku. Aku akan langsung berubah untukmu. Berapa banyak gadis polos yang kamu tipu dengan trik ini? Kamu tidak percaya? Sebentar lagi jam 12. Jika kamu mau, temani aku menunggu hingga lonceng tengah malam berbunyi. Lihat apakah aku akan berubah menjadi Pangeran Kenye. Maaf, aku benar-benar tidak bisa menemanimu.
Aku punya hal yang sangat penting untuk dilakukan. Selamat ulang tahun. Mau dengar lagi? Selamat ulang tahun. Kanye. Dia tidak percaya padaku. Kamu percaya? Katak berubah menjadi pangeran. Katak berubah menjadi seorang pangeran. Nama yang diberikan oleh kakak perjodohan untukmu memang tidak salah. Lihatlah betapa malangnya kamu. Di dalam akuarium yang sempit ini, terbatas gerakannya. Lalu suatu hari, tuanmu senang dan membeli ikan betina. Memaksanya masuk ke dalam hidupmu, membuatmu dan dia berkembang biak. Begitu terus sampai akhir hayat. Sebenarnya, aku sama seperti kamu. Ketika fajar tiba, aku juga akan dimasukkan ke dalam akuarium yang sedikit lebih besar dari milikmu. Dan kehilangan kebebasan selamanya. Setiap hari hanya bekerja, pulang, bekerja. Lalu memaksakan seorang wanita untukku, menikah dan memiliki anak. Akhirnya juga begitu sampai akhir hayat. Kita berdua ini, Kanye, benar-benar senasib sepenanggungan. Bagaimana kalau aku berbuat baik dan melepaskanmu? Tapi, kamu tidak pernah punya kemampuan untuk hidup sendiri. Kalau aku lepaskan ke sungai, kamu pasti mati. Baiklah, ikut saja denganku. Kita berdua, senang susah bersama. Kalau tidak jawab, aku anggap kamu setuju. Ayo pergi. Kanye, kita berdua saling bergantung ya. Kenapa dia jadi aneh sekali? Seluruhnya terlihat sangat murung. Tidak seperti dulu yang selalu ceria dan bodoh. Apa aku harus pergi menjenguk ibunya? Sampai sekarang belum ada satu kata pun yang menghiburnya. Bu Fei, kenapa kamu begitu bodoh? Pasti ada masalah di keluarga Kanye. Saat butuh uang, malah lupa dengan hal ini. Kedepannya bawa buku tabungan setiap hari. Ketemu Kanye langsung kembalikan, ingat ya. Sial, susah tidur lagi. Tidur. Bos Wei akan segera tiba. Dia memanggil semua rekan dari Departemen Desain untuk datang ke kantornya dalam 10 menit. Mengerti? Semua perhatikan, Direktur Utama datang dalam 10 menit. Cepat bersiap, terutama penampilan. Direktur Utama sangat cerewet. Hongxi, segera bawa semua. Gambar desain 6 bulan terakhir. Oke. Cepat. Hongxi, pas encore serre ma mue. Ambil sendiri. Berlebihan amat. Belum pernah lihat situasi seperti ini. Cuma direktur utama datang ke perusahaan. Harus sambut dengan meriah gini? Kalau berdiri rapi, mungkin malah bahaya. Sudah cantik kok. Halo bosku. Apa aku memang ganteng sampai bikin kamu terkejut? Hailun, beritahu semua kepala departemen. Rapat di ruang meeting 20 menit lagi. Oh,
Kamu kenapa sih? Pulang dulu, siapkan bahan rapat. Ja, Kenapa sih? Aneh banget. Bos Wei, namanya siapa ya? Shwekan. Fei Fei, aku bilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikiranku kacau. Kalau begitu, mari kita kembali ke kantor untuk istirahat sebentar. Shwekan, ayo pergi. Sueken, Ken Ye. dia kenapa sih? Sudah, jangan dibahas lagi. Kalian berdua lihat ini. Rapikan dengan baik. Kakak Fei, kalau Anda punya penyakit yang kambuh-kambuhan, tolong periksakan diri ke rumah sakit. Teriakan Anda tadi membuat kami semua kaget sampai bisa sakit. Kakak Fei, apa kamu kenal dengan general manager kita? Sudah. Kurangi bicara kalian. Cepat kembali bekerja. Sekarang departemen desain kita pasti meninggalkan kesan mendalam bagi general manager. Sudah. Kamu cukup ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa Ken Ye adalah general manager? Lalu kenapa dulu dia? Semua orang tahu, aku jarang datang ke perusahaan. Tapi ketidakhadiranku di perusahaan tidak berarti. Kali ini aku kembali. Terutama untuk menyesuaikan kembali struktur manajemen internal perusahaan, jadi akan ada banyak perubahan dalam sumber daya manusia. Perusahaan tua seperti kita, semuanya sudah berjalan dengan lancar, mengikuti prosedur dan aturan yang ada. Mudah membuat beberapa orang tidak memiliki semangat untuk maju, menerima gaji tinggi tapi hanya bermalas-malasan menunggu pensiun. Jadi, kali ini aku kembali untuk mengakhiri keadaan seperti ini. Harap kalian semua mempersiapkan diri. Departemen Keuangan. Dibandingkan dengan tahun lalu, berapa persen kenaikan? Omzet kita di paruh pertama tahun ini? Aku cari dulu. Departemen Penjualan. Dibandingkan dengan perusahaan sejenis, apakah tren harga kita lebih tinggi, lebih rendah, atau sedang? Berapa target penjualan yang kalian tetapkan untuk paruh kedua tahun ini? Aku cek dulu. Departemen Humas. Di paruh pertama tahun ini, kita punya 3 proyek yang dimulai. Legenda Bintang, Bulan di Danau Selatan, dan 1001 Malam. Proyek Bulan di Danau Selatan sudah memasuki tahap penyelesaian. Seberapa besar upaya promosi kalian? Target pembeli properti kalian siapa saja? 1001 Malam ini akan segera dimulai. Apa rencana promosi kalian untuk paruh kedua tahun ini? Tidak tahu apa-apa. Inikah jawaban yang diberikan oleh para kepala departemen kepada saya? Berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk menjawab pertanyaan saya tadi? Dalam waktu setengah jam. Jika saya tidak melihat laporan yang kalian berikan, langsung tunjukkan surat pengunduran diri. Baik, segera persiapkan. Selanjutnya departemen mana? Departemen Desain, silakan bicara. Departemen Desain memiliki 2 proyek utama di paruh pertama tahun ini. Satu adalah Nanhu Xiayue, yang lainnya adalah Legenda Bintang. Nanhu Xiayue dimulai awal tahun ini, hingga kini bangunan utama sudah selesai. Perencanaan jalur hijau sedang berjalan dengan lancar. Selain itu, Legenda Bintang dan 1001 Malam, meskipun mengalami 2 kali kebocoran desain, karena penanganan yang cepat dan rencana cadangan yang lengkap, tidak ada penundaan dalam progres. Departemen desain kami di paruh kedua tahun ini akan fokus pada desain rumah bertema ramah lingkungan. Itulah laporan saya. Akhirnya ada yang bisa diandalkan. Sangat bagus, Manager Yo. Selanjutnya saya tidak perlu bertanya lagi, kan? Laporan dari semua departemen harus diserahkan ke Hailun sebelum pulang. Oh ya?
Evaluasi tengah tahun perusahaan akan segera tiba. Manajer Huang, Bos Xu, evaluasi tengah tahun ini akan dinilai langsung oleh saya, kamu, dan wakil direktur Chang. Yang kompeten, yang tidak memenuhi syarat, silakan pergi. Kali ini tidak ada yang bisa main-main. Rapat selesai. Tahu tidak? Direktur baru sedang menunjukkan kekuasaannya. Tadi di ruang rapat, manajemen departemen keuangan, penjualan, dan hubungan masyarakat dimarahi habis-habisan. Aku dengar dari Lily, direktur ingin melakukan pergantian besar-besaran di semua departemen melalui evaluasi tengah tahun. pemimpin baru, staf baru, apa yang istimewa? Direktur sudah kembali. Orang-orang wakil direktur Sang pasti akan disingkirkan. Evaluasi tengah tahun adalah pemicunya. Apakah kita akan terkena imbasnya? Kami ini cuma ikan kecil, siapa yang peduli? Para kepala departemenlah yang bakal kena getahnya. Kalian tahu nggak, di dunia kerja, yang paling ditakuti itu apa? Apa? Salah pilih tim. Dia pasti bukan Ken Ye, pasti bukan. Cuma mirip aja. Alasan kayak gini nggak bakal bisa ngebohongi diri sendiri. Nggak bisa, aku harus tanya dia biar jelas. Aku mau dia ngaku sendiri siapa dia sebenarnya. Ngapain makanya mazam-mazam gitu? Tugas yang bikin orang sebel emang nggak enak. Setelah rapat, semua orang ngomongin apa? Semua pada ngeluh. Kamu bilang Sueken itu cuma bawa gelar manajer umum. 2 tahun nggak pernah dateng ke kantor. Bukannya kami yang udah lama di sini yang kerja keras? Lihat, baru balik udah main-mainin hubungan personal. Ini MAH udah keterlaluan, mau merebut kekuasaan. Bikin hati semua orang jadi dingin. Jadi mereka ngincer kamu. Datang ke sini buat ngeluh. Wakil manajer Sang. Ngandelin siapa? Nenggelin Jia. Bukannya ngandelin bapak yang bawa kami kerja keras? Wakil manajer Sang. Bapak nggak bisa biarin dia semaunya, bapak harus turun tangan. Dia manajer umum, aku cuma wakil manajer Sang. Bapak ini nggak jujur sama teman-teman lama, siapa yang nggak tahu? Semua urusan di sini. Bukannya bapak yang pegang kendali, tapi sekarang udah beda. Wakil manajer Sang, kami udah bicara. Asal bapak yang maju, kami semua dukung bapak. Anak baru itu, mending dia pulang main gitar aja. Oke, aku ngerti. Kamu bilang ke Laulin Jan Lausia. Masalah ini, aku akan bicara baik-baik dengan Sueken. Suruh mereka fokus kerja aja. Wakil manajer Sang, kami tunggu kata-kata bapak. Bos, makanannya datang. Terima kasih. Semua desain asli selama 2 tahun ini. Ada di sini semua? Bawa semua ke kantor manajer umum. Semua? Dia sanggup baca semuanya? Aku berangkat sekarang. Hongxi, mau kemana? Bawa dokumen ke kantor manajer umum. Banyak sekali dokumen, berat sekali. Aku bantu bawa ya. Gak apa. Gak masalah, biar aku saja. Makasih, Ja. Kamu kenapa lagi? Kamu lihat gak? Begitu dengar dikirim ke kantor direktur utama. Lihat deh dia, buru-buru banget. Menurutku, dia jelas-jelas pengen cari perhatian di depan direktur utama. Kakak Fei hari ini agak aneh. Aneh? Dia tahu gimana caranya menonjol di saat-saat penting. Setelah laporan dari departemen lain datang, cepat bawa ke bos Sue. Oke, gak apa-apa. Ini laporanku.
Paman bila mau kasih aku asisten. Kamu ya? Laporan dari berbagai departemen. Iya, mengesankan kan? Kamu bisa selesai baca semuanya? Gak selesai juga harus dibaca. Ini takdirku. Kamu senggah ya? Apa? Kamu mau ngapain? Kalau mau aku jadi direktur utama. Mereka yang cuma numpang lewat, gak layak dipertahankan. Kita gak maju. Tapi kamu gak bisa langsung bikin semua orang tua tersinggung. Kalau semua orang mogok kerja, gimana? Kalau mereka berani, kamu harus tanya aku. Xiaoken, bisa dengar aku? Yakin? Aku tahu apa yang aku lakukan. Oke, lain kali kita bicara lagi. Ikan peliharaanmu ya? Namanya apa? Tuan Ken. Rumah jamur kecil ini salah satu karya desain. Sebuah rumah kecil. Dua orang yang saling mencintai. Aku harap semua orang bisa bahagia. Ini buat apa? Celengan. Panyamu. Kenapa? Gak apa-apa, unik banget. Aku duluan ya, masih ada kerjaan. Direktur utama sedang tidak menerima tamu, serahkan dokumennya ke aku saja. Aku bantu masukin ya. Gak usah. Untuk Gu Feifei. Halo, Nona Guan. Kamu datang. Kami datang untuk mengantar dokumen. Terlalu berat, biar aku bawa masuk. Tidak usah, hari ini direktur utama pertama kali kerja. Masih banyak hal yang harus diselesaikan. Kapan dia ada waktu? Harus membuat janji terlebih dahulu. Aku. Kakak Fei, ayo pergi. Selamat datang. Nyonya Wu Suzhang, kebetulan sekali. Ayah, sendirian? Iya, kamu juga sendirian? Ayah, ayo duduk bersama. Baik, duduk. Sejelas kopi. Baik, tunggu sebentar. Ada masalah? Kenapa? Ada masalah di rumah. Bertengkar dengan Hui Mingnya? Kalian anak muda, suka bertengkar. Asalkan tidak merusak hubungan. Tapi kali ini cukup parah. Hui Ming sudah beberapa hari tidak bicara denganku. Itu tidak baik. Mungkin aku terlalu keras padanya. Wusu, sebagai kakakmu, aku harus menasehatimu. Laki-laki itu kadang lebih suka yang lembut daripada yang keras. Jangan melawannya, semakin baik kamu padanya, semakin untung kamu. Lalu bagaimana? Kamu harus pakai kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Ayah, Eo. Maaf, kopi Anda sudah datang. Silakan dinikmati. Terima kasih. Wusu, ingat apa yang kakak katakan. Kedepannya, terhadap laki-laki, kamu harus seperti ini. Aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Kamu bilang mau ajak aku nonton film. Kapan itu? Waktu kamu kalah taruhan itu. Aku punya saksi, Hongxi.
Waktu itu kamu bilang dia tidak bisa makan 4 burger. Ternyata dia makan 5. Iya, ada itu. Ingatanmu bagus sekali. Jadi kamu mau nonton hari ini? Tentu, Hongxi. Ayo pergi bersama. Ayo. Kamu tidak pergi? Aku ingat ada gambar yang belum selesai. Kamu pergi dulu aja. Jangan lupa kunci pintu ya. Kamu ketawa apa? Kakak Mak Comblang, kamu sengaja datang lihat aku ya? Kamu keterlaluan banget. Jangan pergi dong. Masuk sini sama aku. Lepasin aku, bajingan. Kenapa marah-marah gitu? Kenapa kamu mempermainkan aku? Mempermainkan kamu? Kamu pikir ini lucu ya? Apa sih? Aku cuma... Ngapain pura-pura pengangguran di depan aku? Masih aja ngeles. Gak kok. Itu cuma salah satu identitasku. Kamu benar-benar licik. Fei, jangan salah paham. Aku beneran pengen berteman sama kamu. Kalau mau berteman, syarat pertamanya, yaitu jujur. Aku mau bilang, tapi nggak ada kesempatan. Kamu bikin aku pagi tadi. Benar-benar malu. Bukannya aku udah bantu kamu? Harusnya kamu berterima kasih sama aku. Main-main sama orang asik ya? Lihat aku kayak orang bodoh, dibohongi terus. Bikin aku khawatir, kamu seneng banget ya? Fei. Aku beneran gak sengaja bohongin kamu. Cuma orang gila. Aku lebih suka jadi Kenya yang carefree. Tapi aku gak bisa. Udah, gak usah jelasin. Makasih. Udah bayarin utang adik ipaku. Ini balikin buat kamu. Tolong jangan ganggu aku lagi. Fei, kenapa kamu kayak gini sama aku? Kita nggak bisa berteman lagi? Lihat aku dong. Selain pakai jas dan dasi. Bukannya aku tetap aku? Pas kerja, aku pakai topeng sebagai boswe. Abis kerja lepas topeng, aku tetap Kenya. Kenya. Sebelum jam 12 kemarin, kamu masih Kenya. Setelah jam 12, kamu udah bukan Kenya lagi. Kamu udah jadi pangeran. Dongeng ya tetap dongeng. Nggak cocok buat orang seumuranku. Aku tidak ingin punya hubungan apapun denganmu lagi. Setelah menyelesaikan proyek 1001 malam ini. Kenapa? Selamat tinggal, Bos Wei. Fei. Sayang, kamu pulang. Wang Jin, you're an act. Lihat, hari ini aku masak makanan favoritmu. Hari ini hari apa sampai masaknya mewah begini? Ini karena kamu akhir-akhir ini capek. Jadi aku bikin beberapa masakan tambahan untukmu. Lihat nih, ada udang tumis kecap, daging babi asam manis, kacang panjang tumis, sama sup daging kambing dengan loba. Kamu mandi dulu saja, nanti turun untuk makan. Di panci masih ada ikan kukus lemon, sebentar lagi jadi. Cepat mandi, ya.
Sueken tidak beda jauh dengan kakaknya. Muda memang masih panas. Menurutmu dia masih akan menyinggung mereka? Kali ini dia bukan cuma menyinggung atasan. Dia bahkan tidak melewatkan satupun karyawan. Kalau begitu, kamu harus menasihatinya. Bagaimana aku bisa menasihatinya? Aku saja tidak bisa menghentikannya. Tapi orang-orang ini akan datang meminta pertimbangan padamu. Aku tidak akan mengambil cuti. Aku akan menunggu sampai evaluasi tengah semester selesai. Aku tidak ada di tempat. Ayah Angkat. Sebenarnya menurutku tindakan Xiaoken kali ini tidak salah juga. Legit pula. Memanfaatkan perusahaan tidak berlebihan kalau dibereskan sedikit. Tapi tidak seperti caranya. Dari atas sampai bawah diperiksa semua. Sudah bertahun-tahun begini, siapa yang di posisinya menjalankan tugasnya? Siapa yang tidak mengambil keuntungan sedikit? Kalau ketahuan, mau diapakan? Mau dipecat? Kalau dipecat, siapa yang akan menggantikan? Perusahaan besar begini tidak ada yang kerja, kerugian perusahaan. Siapa yang bertanggung jawab? Xiaoken kan tidak ingin perusahaan. Jadi tidak bergairah. Tidak semudah itu. Biar dia merasakan susahnya. Kalau tidak, dia tidak akan mengerti. Sebenarnya siapa yang berkuasa di sini? Ayo, jangan cuma ngobrol. Minum teh, ja. Terima kasih. Aku tadi ketemu Wushu waktu jalan-jalan. Siapa? Wu Xiu. Istri Hui Ming. Ngomong-ngomong, hari ini Hui Ming bikin aku bangga. Nggak ketipu sama Sueken. Dia kan orang yang aku angkat sendiri. Tapi Wushu kelihatannya nggak senang. Kayaknya dia bertengkar sama Yo Hui Ming. Kenapa sih? Mungkin karena cewek kali ya? Mereka berdua cocok banget kan? Kayak jodoh yang ditakdirkan. Udah pulang. Bu, ibu kok dateng? Duh nona besar, kenapa semalaman nggak angkat telepon? HP-ku habis baterai. Jadi tadi kencan ya? Nggak. Ini kenapa sih? Apa bertengkar sama Xiaoken? Jangan pernah lagi sebut nama orang itu di depanku. Beneran bertengkar. Aku sama dia. Fei Fei, hubungan pacaran itu. Saling sindir itu hal yang wajar. Kalau udah bertengkar ya udah selesai. Jangan disimpan di hati. Siapa yang bilang kami pacaran? Dengerin ibu. Lusa kan ulang tahun ibu. Bawa Xiaoken makan malam di rumah aja, pasti langsung baikan. Kenapa sih? Ulang tahun ibu ada hubungannya apa sama dia? Dia kan pacarmu. Siapa yang bilang dia pacarku? Putus. Dari awal juga bukan. Dengar baik-baik ya. Ibu udah nentuin Xiaoken. Baik buruknya ya dia. Jangan ribut lagi sama dia. Bu, ibu ini ngomong apaan sih? Dengerin ibu nggak bakalan salah. Siapapun yang salah, ajak dia ke rumah biar rame-rame. Nanti juga bakalan baikan. Dengan sifat kayak gini, ada yang mau sama kamu. Udah untung banget. Bu, kenapa ibu nggak ngerti ya? Aku nggak bisa ajak dia datang. Beneran putus. Aku, Fei Fei, ibu bilang, kamu ini sebenarnya kenapa sih? Awalnya ibu pikir, ulang tahun ibu tahun ini. Bisa minum teh yang dituangin mantu, sekarang malah begini. Mama, mau apa? Kamu gini. Wahai nona besar, kamu mau cari orang seperti apa sih? Kamu bilang Xiaoken ini ada apa yang kurang. Kamu bikin aku pusing. Tante, jangan marah. Gimana caranya biar tante senang? Aku cuma mau Xiaoken datang ke ulang tahunku. Mama, kok aku merasa kamu kayak anak kecil? Pokoknya aku nggak peduli kalau Xiaoken nggak datang. Ulang tahunku tahun ini nggak dirayakan. Tante, Mama, jangan gini dong. Mama, gimana nih? Tadi baru marah-marah sama dia. Besok harus minta tolong dia mau nggak ya? Kalau nggak bawa dia. Mama ini udah kayak mau mati. Aku harus gimana? Ya ampun, gimana nih?
Cabai rawit, aku nggak bisa tidur. Aku beneran kesel, temenin aku ngobrol dong. Kakak, udah kebanyakan. Aku mohon, kamu harus temenin aku ngobrol. Bangun, bangun. Ayo, ayo, Aku besok pagi masih harus kerja. ayo, ayo. Kalau aku nggak tidur nyenyak, jerawatan nanti siapa yang tanggung jawab? Duduk, duduk. Aku yang beliin kamu plester jerawat. Apa yang mau kamu bilang? Katakanlah. Dengarkan aku. Jangan tidur, dengerin aku sebentar. Katakan. Anggap saja, cuma anggap. Kalau misalnya, aku besok nggak bawa Kenye ketemu mama. Apa yang akan terjadi? Masa-masa ini nggak akan tenang. Anggap lagi, cuma anggap. Kalau misalnya, Kenye bukan Kenye. Dia bos kaya raya, gimana? Gimana apanya? Contohnya, ada seorang pria. Kamu suka sama dia, tapi kamu tahu dia bohong. Bohong soal apa? Menutupi identitasnya. Bjornen? Bukan? Ya udah gak apa-apa. Kalau suka, kejar aja. Tapi orang ini Kenye. Sudah diduga. Dia bos besar perusahaan kita. Kamu tidak bohong kan? Benar. Jangan bilang dia mengejarmu. Dengan berpura-pura jadi pangeran yang menyamar jadi kata. Tapi ini semua benar. Jadi kamu mau bagaimana? Kalau aku tahu harus bagaimana, mana mungkin aku sampai tidak bisa tidur. Dengar dulu. Berdasarkan pengalamanku di dunia percintaan selama ini, Ken sangat menarik bagimu. Sepertinya sih. Dengar dulu. Ini kesempatan langka. Jangan sampai kamu lewatkan. Kalau sampai lewat, kamu akan susah menikah. Jadi besok kamu harus ajak dia untuk datang ke pesta ulang tahun ibumu. Tidak ada tapi-tapian. Dengar dulu. Kau akan menelepon Lord Ken besok dan ajak dia keluar. Kalau begitu, bantu aku tebak kalau besok aku ajak dia. Apakah dia akan setuju? Tidak masalah, pasti berhasil. Tidur dulu. Pasti berhasil. Baik, tentang rencana kerja semester kedua, sampai di sini dulu. Selanjutnya kita bahas hal lain. Seperti yang kita semua tahu, Nona Guan sudah naik jadi asisten manajer umum. Jadi posisinya sekarang kosong. Kebetulan kita sedang ada evaluasi tengah tahun. Aku usulkan begini. Kita tentukan berdasarkan hasil evaluasi tengah tahun ini. Siapa yang nilainya paling tinggi? Dialah yang akan menggantikan posisi Guan Yakin. Semua setuju? Tidak masalah. Setuju? Tidak masalah. Fei Fei. Tadi bilang apa? Baik, rapat selesai. Fei Fei, ikut aku sebentar. Kak Fei, kenapa kamu kelihatan tidak pikir? Banyak bicara. Fei Fei, kamu kenapa akhir-akhir ini? Aku tidak kenapa-napa. Kalau begitu, tadi di rapat aku bilang apa? Kamu tahu? Tentang rencana kerja semester kedua. Lalu? Fei Fei, ini. Setelah Guan Yakin pergi, aku memang ingin kamu duduk di posisinya. Tapi kamu baru saja datang. Dan hubungan dengan rekan kerja juga kurang baik. Aku takut mereka tidak menerimamu. Jadi aku sengaja memakai evaluasi tengah tahun sebagai alasan. Asalkan kamu lolos evaluasi dengan aman, aku akan merekomendasikanmu untuk menggantikan posisi Guan Yakin. Hui Ming, terima kasih. Kamu memang punya kemampuan. Sayang, aku Wushu Fei Fei, kamu juga di sini? Kamu datang. sengaja memasak sup untukmu, kubawakan ke sini. Tidak usah repot-repot, bukankah ini berlebihan? Apa berlebihan? Eo minum, eo. Nanti kalau sudah dingin, tidak enak lagi. Aku masih bekerja. Aku keluar dulu. Ayo minum, cepat. Lihat di sini, terutama di sini. Saat konstruksi, harus hati-hati. Baik, kalian cepat ke departemen teknik untuk koordinasi. Kalau ada masalah, cepat beritahu aku. Baik, Nona Guan. Baik, kamu pergi saja. Nyonya Yo, Anda datang? Aku datang bawa sup untuk Hui Ming. Dia sangat beruntung punya istri sebaik kamu. Tidak juga, Hui Ming akhir-akhir ini cukup lelah. Jadi aku memberinya suplemen. Kamu sudah makan belum? Belum.
Rencananya mau makan apa saja. Kalau begitu, kita makan bersama. Baiklah, ayo. Kek Fei. Tolong bantu aku lihat ini. Kamu bantu aku lihat. Kalau ini tembok penyangga, bagaimana seharusnya menangani bagian ini? Maaf ya. Apalagi? Lagi-lagi spam? Sedang apa? Maaf ya. SMS siapa? Spam. Aku tanya kamu menunggu SMS siapa? Jangan tanya. Barusan kamu tanya apa? Ini tentang tembok penyangga ini, Fei. Beberapa perubahan yang kamu minta pagi tadi, sudah selesai? Sudah, aku ambilkan untukmu. Tunggu. Kak Fei adalah milikku. Kamu gila ya? Kamu pakai nada dering yang sama denganku? Maaf. Fei. Nunggu telepon siapa? Nggak kok. Ngapain lihat-lihat? Ganti nada dering sana. Aku ganti. Kemarin malam dengar ibu angkatku bilang, kamu ada sedikit konflik dengan Menerio. Aku khawatir banget, tapi sekarang kayaknya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuma salah paham kecil. Syukurlah kalau nggak apa-apa. Oh ya, aku sekarang jadi asisten Mener umum. Aku dengar dari Huiming. Selamat ya Nona Guan, terima kasih. Tapi setelah aku pergi, Departemen Desain bakal lebih sibuk. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak Menerio mau rekomendasi siapa? Untuk duduk di posisiku? Siapa? Gu Fei. Apa? Sebenarnya nggak heran sih, Hongxi dan Yutu juga belum levelnya. Kemampuan Make juga kurang, yang bisa gantikan aku. Cuma Gu Fei. Dia lagi? Nailnya Zhao, Menerio dan Gu Fei. Apa mereka punya hubungan khusus? Aku ingat terakhir kali Menerio buat nyelamatin dia. Sampai potong gajinya sendiri, sekarang dia rekomendasi dia gantikan aku. Sebenarnya hubungan mereka apa sih? Mereka dulu pacaran. Setelah Huiming putus sama dia, kita pun jadi pacaran. Jadi mereka mantan pacar? Maaf ya, nggak seharusnya nanya ini. Aku nggak ngerti apa kelebihan Gu Fei. Cowok-cowok pada mau bantu dia. Dia lebih baik jangan macam-macam sama Huiming. Kalau nggak, aku nggak akan biarin dia. Aku bikin kamu nggak senang. Kita nggak bahas dia lagi, ya? Nona Guan, aku kan nggak di perusahaan. Kamu harus bantu aku awasin ya. Tenang aja. Kita kan saudari. Kalau Menerio berbuat salah sama kamu, aku nggak akan biarin dia. Terima kasih. Tapi serius ya, manajer Yo itu orangnya jujur dan baik hati. Kamu nggak perlu khawatir. Tapi si Gu Fei itu, kalau dia terus-terusan di kantor, susah ditebak. Aku juga takut soal itu. Kamu tahu nggak sekarang lagi ada evaluasi tengah tahun? Aku dengar dari Huiming, iya. Tapi kali ini beda sama yang dulu. Soalnya kali ini benar-benar ada perombakan. Bos bilang, siapapun yang kerjanya nggak bagus, langsung dipecat. Siapapun? Iya, makanya manajer Yo mau nolongin dia pun nggak bisa. Dah, bye-bye. Bye. Dah pergi ya? Bye Yongxi, I Greco Pergi. Mau main kemana? Ayo Mikir. Kok baru keluar sih? Kamu nungguin aku? Nungguin kamu buat beli hadiah buat Tante Bareng. Beneran?
Cal aja udah cukup. Udah cukup, besok pesan kue buat mamaku. Kamu dapat SMS aku. Kenapa nggak dibales? Aku mau kasih kejutan. Jahat. Siapa suruh kemarin marah-marah nggak jelas? Nggak nyangka kamu segitu piciknya. Emang aku. Ada apa? Tolong dong. Aku udah pulang kerja, jangan bahas ini lagi. Bikin gak enak aja. Tapi aku cuma ngomong fakta. Sampai sekarang kamu masih nggak bisa terima fakta ini? Jangan-jangan kamu terlalu rapuh. Aku rapuh? Kalau gitu, Guan yakin harusnya tunanganmu dong. Iya, secara formal. Terus faktanya? Aku nggak mungkin sama dia. Makanya, pas hari tunangan, kamu diam-diam lari ke rumahku. Soalnya, siapa yang nyangka aku sembunyi di rumahmu? Kamu egois banget. Kalau nggak suka, harusnya bilang, ngapain tunangan? Guan yakin jadi korban gara-gara kamu. Kok bisa sih semaunya sendiri, nggak tanggung jawab? Berhenti, berhenti, berhenti. Saat kamu menyalahkan orang lain, bisakah kamu memahami situasinya dulu sebelum berkomentar? Apa aku salah? Aku benar-benar ingin tahu tentang Guan Yakin. Aku tidak peduli. Kalau tidak mau bilang, ya sudah. Aku akan ajak kamu ke suatu tempat. Siapa? Oke. Aku akan ceritakan sebuah kisah. Aku dan kakakku. Seperti Gemini dalam zodiak. Meskipun bersaudara, tapi sifat kami sangat berbeda. Dia adalah malaikat. Aku adalah iblis. Dia selalu mendapat pujian dari orang tua, pujian dari teman-teman, pengakuan dari atasan, dukungan dari bawahan, serta semua bunga dan tepuk tangan. Kalau aku, dimanapun aku berada, hanya ada masalah dan kekacauan. Orang-orang menghindariku seperti wabah. Guan Yakin. Dia adalah anak angkat paman sepupuku. Sejak kecil, orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil. Pamanku mengangkatnya sebagai anak. Yakin. Sejak kecil sering bermain di rumah kami. Waktu itu semua orang bilang, dia dan kakakku adalah pasangan yang serasi. Setelah besar, mereka pun bersiap untuk bertunangan. Tapi tak lama sebelum pertunangan mereka, Guan Yakin tiba-tiba datang mencariku. Bertanya apakah aku menyukainya. Lalu mengatakan bahwa dia sebenarnya menyukaiku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi kakakku. Waktu itu aku sangat ketakutan. Buru-buru kabur ke Jepang. Tak lama kemudian, aku menerima kabar pertunangan mereka. Lalu gimana setelah itu?